Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk kali ini karena sedang masih hangat tentang peristiwa di Gaza, maka ada baiknya kita gunakan waktu untuk mengambil pelajaran di balik peristiwa, lalu kemudian menempatkan diri dalam posisi yang benar agar Allah SWT tidak menempatkan diri kita di dalam posisi yang dimurkai karena salah dalam menempatkan diri. Jemaah sekalian, bahwa peristiwa ini sudah berlangsung selama 2 pekan. Sejak hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 7 ya, sudah 2 pekan. Dan kita bisa membayangkan, andaikan kita sebagai penduduk Gaza, 2 pekan ini adalah 2 pekan yang dalam situasi yang horor. Karena sewaktu-waktu kita bisa terluka, bisa dicabut nyawa kita. Jadi ini merupakan situasi yang sangat serius. Karena itu dalam situasi seperti ini, salah satu bentuk pertolongan Allah adalah seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Fatah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan keimanan dari keimanan yang sudah ada di hati mereka. Untuk menambahkan keimanan dari keimanan yang sudah ada lebih dulu di hati mereka. Ini kan seperti alasan Nabi Ibrahim meminta ditunjukkan kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Qala awalam tu'min, apakah kamu belum beriman tentang hal itu wahai Ibrahim? Qala walakin liyatma'inna qalbi, tidak, tetapi adalah untuk membuat hatiku lebih mutmain. Mutmain apa? Lebih mantap, lebih yakin, enggak ada keraguan sedikit pun. Jadi ketika kita melihat jemaah sekalian, umat Islam di Gaza memang mereka sudah ditempa dengan situasi seperti ini dari zaman dahulu, sehingga mereka tidak ada beban. Banyak kita saksikan di media sosial bagaimana anak-anak muda dalam situasi kehancuran seperti itu, dia masih bercanda, masih tersenyum. Ada yang nanya, emang kamu nggak takut? Saya hanya takut kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Adanya sakinah di hati mereka.
Maka karena mereka mendapatkan sakinah dalam situasi yang sangat mencekam, maka hal itu justru menambah keimanan. Ini mirip sekali dengan situasi yang dialami oleh umat Islam pada zaman Nabi dalam peristiwa Ahzab, perang Ahzab, yaitu perang ketika umat Islam Madinah dikepung oleh pasukan Quraisy bersama koalisinya dalam jumlah yang sangat besar, 10.000 lebih. Itu dari arah depan. Dari arah belakang adalah potensi pengkhianatan suku-suku Yahudi. Maka umat Islam di Madinah itu terjepit di tengah. Ini mirip sekali dengan situasi apa? Situasi yang ada di Gaza sekarang. Gaza itu luasnya cuma sekitar 350-an kilometer persegi. Kecil ya. Kalau Jakarta berapa, Pak? Kayaknya ya kurang lebih mungkin seJakarta mungkin. 350 itu maknanya kalau kan dia modelnya memanjang tuh Gaza itu. Mungkin anggaplah panjangnya itu 30 kilo. Lebarnya adalah sekitar 15 ya, nggak nyampe, sekitar 10 atau 11 kilo. Lokasi yang hanya panjangnya 30 kilo, lebarnya kurang lebih 11 kilo. Kan kecil ya, kecil sekali. Penduduknya 2 juta. Dari laut sudah dihalangi sama kapal Amerika. Dari arah Mesir sudah ditutup, orang nggak bisa lari ke Mesir. Apalagi arah Israel ya. Satu-satunya jalan untuk bisa lari adalah ke arah Mesir. Ke arah Mesir pun sudah ditutup. Nah, jadi mereka dalam situasi kejepit, mirip dengan situasi yang dialami umat Islam pada zaman Nabi di peristiwa Ahzab. Maka mari kita lihat rekaman Al-Quran dalam peristiwa Ahzab. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba, tatkala orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan koalisi dari Quraisy itu datang, mereka dalam situasi kejepit, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Mereka justru mengatakan apa? Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Menarik ya. Situasi yang sangat genting, kejepit, seperti nggak ada tempat untuk berlari. Saat itulah di puncak keyakinan mereka. Makanya tadi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambahkan iman dari iman yang sudah ada di hati mereka. Jadi mereka itu imannya terhadap janji Allah itu makin apa? Makin kuat. Ini ajaibnya iman. Ajaibnya iman itu nggak bisa diteorikan pakai akal. Dalam situasi seperti itu, normalnya menurut analisa akal harusnya apa? Saat itu orang sedang meragukan pertolongan Allah. Wah, ini habis kita. Ini mirip sekali dengan apa? Sebelumnya adalah mirip yang dialami oleh Nabi Musa ketika membawa pengikutnya. Dikejar oleh pasukan Fir'aun. Walamma tara al-jam'ani, ketika dua kelompok itu saling melihat. Saling melihat berarti apa? Udah dekat. Pasukan Fir'aun sudah kelihatan. Nabi Musa dengan pengikutnya juga sudah kelihatan oleh pasukannya Fir'aun yang ngejar. Ya mungkin didukung oleh padang pasir juga ya. Jadi walaupun jauh tapi apa? Udah kelihatan. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Para pengikutnya Nabi Musa itu bilang apa? Kita pasti akan kena nih. Kita pasti akan ketangkap nih. Ucapan itu pakai apa? Pakai akal, pakai logika. Tetapi Nabi Musa menjawab pakai iman. Yaitu apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi.
Tidak. Karena bersamaku ada Rabbku yang pasti akan memberiku jalan keluar. Jadi orang beriman dalam situasi kejepit itu bukan justru imannya turun, tapi itu justru membuat imannya makin berlipat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan iman dari keimanan yang sudah ada di hati mereka. Jadi jamaah sekalian, memang kengeriannya kita kalau bisa enggak mengalami seperti yang dialami oleh umat Islam di Gaza. Tetapi khasiatnya kita iri. Khasiat dari situasi itu kita iri. Kenapa? Itu adalah situasi terbaik untuk menguatkan iman. Secara akal kita enggak iri, kan gitu ya. Bahkan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak mengalami situasi seperti itu. Karena apa? Belum tentu kita bisa sabar menghadapinya. Tetapi khasiatnya itu kita iri. Khasiat keimanan yang dihasilkan itu kita iri, ya. Makanya dalam situasi genting dan ketika Allah menurunkan situasi seperti itu menjadi apa? Menjadi penyaring mana orang yang beriman dan mana orang yang munafik. Sedangkan orang-orang munafik apa menurut Al-Qur'an bilangnya? Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan berkatalah orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah dan Rasulnya janjikan itu hanya omong kosong. Jadi jamaah sekalian, ayat ini memotret isi hati penduduk Madinah. Isi hati mukmin digambarkan seperti tadi. Isi hati munafik digambarkan seperti itu. Mana ada kitab yang menggambarkan, mana ada kalimat yang bisa menggambarkan isi hati kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an datang dari Allah yang Maha tahu isi hati. Jadi potret terhadap isi hati ini benar-benar akurat. Artinya apa jemaah sekalian? Dalam situasi seperti ini itu ujian keyakinan, ujian keimanan bagi penduduk Gaza maupun bagi muslim di luar Gaza. Bagi kita di luar mungkin akan apa? Kita juga ngeri-ngeri sedap Pak nonton berita itu. Ini benar-benar nekat ya. Ini kalau dibalas sampai habis gimana? Kalau lautnya kemudian diblokade bagaimana? Mereka akan makan dari mana? Itu kita yang dari jauh aja udah mikir begitu ya enggak? Kita yang dari jauh itu sudah mengkhawatirkan itu, tetapi mereka sendiri justru apa? Justru menikmati apa? Menikmati pertandingan itu dengan enjoy. Seperti sebuah pertandingan tinju. Petinjunya malah menikmati, tapi yang nonton malah waduh nanti babak belur dan sebagainya. Nah, ini jamaah sekalian menarik. Bagaimana Allah memotret hati orang beriman, itu yang paling akurat adalah hati orang beriman saat situasi genting. Itu nanti ketahuan potret hati orang beriman dengan potret hati orang munafik. Makanya banyak sekali ayat-ayat tentang peristiwa-peristiwa genting di zaman Nabi itu selalu menghasilkan dua kategori. Kategori orang beriman dan kategori orang munafik. Sehingga orang enggak perlu minta penilaian orang, menilai dirinya sendiri aja udah apa? Udah tahu. Oh, kok penggambaran hati saya kok lebih mirip dengan penggambaran munafik ya? Orang bisa apa? Orang bisa membaca hatinya sendiri. Ini satu pelajaran yang menarik buat kita semua jamaah sekalian, bahwa
kegentingan situasi, musibah yang dihadapi dan sebagainya, itu bagi seorang mukmin itu justru akan menguatkan iman. Maka ini menjadi pesan bagi orang-orang yang sedang tidak beruntung, sedang sakit, sedang menderita, sedang nggak punya duit, sedang hidupnya susah. Menjadi pesan apa? Menjadi pesan bahwa situasi yang tidak nyaman itu adalah situasi terbaik untuk justru melipat gandakan keimanan. Maka syukurilah situasi itu. Baik. Ini pelajaran pertama yang menarik untuk kita ambil ya. Kemudian pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, bahwa pertolongan Allah itu hanya akan datang manakala kita lebih dulu menolong Allah. Karena ayatnya bilang begitu, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Maka jangan buru-buru untuk menanti pertolongan Allah ketika kita belum menolong Allah. Karena apa? Karena terlalu GR. Terlalu GR bahwa apa yang dilakukan itu sudah sudah menolong Allah ya. Nah, jamaah sekalian, dalam Allah menolong hambanya, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwasanya pertolongan Allah itu adalah setelah Allah melihat apakah si hamba itu benar-benar sudah melakukan upaya maksimal untuk menolong Allah ataukah belum. Sebab turunnya pertolongan Allah kalau kita bandingkan dengan kasusnya Nabi Musa, maka turunnya pertolongan itu justru ketika si hamba itu dalam menolong Allah sudah sampai kondisi tidak mampu lagi untuk melakukan upaya yang bersifat manusiawi. Coba bandingkan situasi Nabi Musa. Nabi Musa di depannya ketemu laut, belakangnya dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ini secara akal itu sepertinya sudah buntu, itu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk meloloskan diri. Artinya apa? Ketika masih banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan, kok pertolongan Allah belum turun, jangan buru-buru menyimpulkan Allah tidak menepati janjinya. Allah menepati janjinya adalah kadang-kadang itu nunggu situasinya benar-benar otak manusia itu sudah buntu, nggak bisa lagi mencari solusi. Nah, saat itulah baru pertolongan Allah akan datang, dan itu pun masih melihat apa? Masih melihat hatinya ini gimana, ikhlas apa enggak, layak mendapat pertolongan apa enggak. Jadi syarat untuk mendapat pertolongan itu apa? Banyak, tidak mudah. Jangan kalimat ini kemudian dianggap enteng. Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Itu dianggap sebagai sesuatu yang enteng. Enggak, ini adalah sesuatu yang apa? Yang Allah menunggu situasinya benar-benar genting dan tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Saat itulah Allah menurunkan pertolongan. Seperti apa? Seperti orang berada di atas kapal, di laut lepas, dihantam ombak, angin badai dan seterusnya. Saat itu adalah saat di mana hatinya paling tulus dalam memohon jalan keluar kepada Allah. Itulah perumpamaan titik di mana Allah akan menurunkan pertolongannya.
Demikian pula yang dialami Nabi Muhammad dalam perang Badar. Apa yang dialami Nabi Muhammad dalam perang Badar? Nabi Muhammad itu berangkat ke perang Badar, jamaah sekalian, itu tidak dengan rencana perang. Tapi rencananya apa? Rencananya itu cuma menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Untuk apa? Untuk diambil dalam rangka melemahkan ekonomi Mekah. Sebab kemampuan perang itu kan ada kaitannya sama kemampuan ekonomi. Lah kalau ekonominya dipangkas, kan kemampuan perangnya juga menurun. Nah, ternyata Abu Sufyan cerdik, paham dia mau dicegat, akhirnya dia ambil manuver jalan lain dan akhirnya selamat sampai Mekah. Maka kemudian orang-orang Mekah justru apa? Ini kesempatan nih. Ada 300-an orang yang sedang mengejar kafilah dagangnya Abu Sufyan, ini bisa dengan mudah disergap. Dan lokasinya dekat Mekah di Badar. Maka mereka keluar dengan membawa 1000-an orang dengan kuda, dengan persenjataan lebih lengkap. Berarti apa? Berangkatnya dengan niat memang perang. Yang satu berangkat jumlahnya lebih kecil tidak dengan niat perang, yang satu berangkat dengan jumlah lebih besar dalam dengan kesiapan untuk perang. Itu ketemu di Badar. Itu kan situasi genting. Betul enggak? Bawanya cuman pedang, enggak siap dengan serius lah. Tetapi itulah perencanaan Allah, makanya sampai-sampai Nabi Muhammad berdoa dengan mengangkat tangannya. Dalam hadis itu digambarkan sampai ketiaknya kelihatan saking tingginya apa? Dalam menengadah ke langit. Rasulullah berdoa, ya Allah, ini kalau engkau tidak tolong, kira-kira begitu, maka engkau tidak akan lagi disembah di bumimu. Kenapa? Lah di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, orang-orang penting, semuanya ngumpul di situ. Kalau ini sampai habis, ya berarti yang menghidup-hidupkan tentang Allah, bahwa menyembah itu harus kepada Allah dan seterusnya, itu sudah hilang. Karena agama Nasrani kan juga sudah rusak. Agama Nasrani sudah rusak. Ini yang bawa baru juga ditumpas sama orang-orang Quraisy. Situasi itu kemudian apa? Ya Allah, kalau engkau tidak tolong saat ini, maka engkau tidak akan disembah lagi selamanya. Itu kan situasi yang genting. Maka kemudian Allah turunkan pertolongannya. Diturunkan 1000 malaikat ya, untuk membantu pasukan dalam perang Badar ini. Nah, jadi jamaah sekalian, yang kita lihat apa yang dilakukan oleh para mujahidin di Gaza itu benar-benar apa? Benar-benar mereka sudah menunjukkan kepada Allah bahwa mereka sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sungguh-sungguh menjaga ketakwaan, sungguh-sungguh tidak lagi menyisakan rasa takut, benar-benar totalitas. Maka lihatlah pertolongan Allah. Apa pertolongan Allahnya? Tembok bisa dijebol, bisa sampai 250-an tawanan bisa dibawa, banyak sekali menimbulkan kerusakan kepada musuh, dukungan dari sekeliling mereka ya. Ini pertolongan yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi kemampuan mereka di dalam memberikan kejutan ya, di dalam sebuah perang itu ada prinsip namanya kejutan. Nah, mereka memberikan kejutan yang luar biasa. Ini adalah satu pertolongan dari Allah SWT. Nah, jadi kita menjadi saksi ya, kita menjadi saksi kelak di akhirat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, seluruh konsentrasinya, mensedekahkan jiwa dan raganya untuk itu. Makanya kemudian pada titik itu Allah sudah melihat bahwa ini sudah waktunya untuk mendapatkan pertolongan. Jadi teori tentang pertolongan Allah itu seperti itu ya. Kita ambil dari peristiwa di Gaza ini. Pelajaran yang kedua,
Pelajaran ketiga ya. Pelajaran ketiga. Bahwa dalam setiap peperangan ada perimbangan rasa sakit. Kalau umat Islam berhasil memberikan rasa sakit yang setara dengan rasa sakit yang diterima umat Islam, itu sudah merupakan babak menuju kemenangan. Makanya dalam Al-Quran digambarkan begini, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kamu lemah dalam mengejar musuhmu. Jangan kamu lemah dalam mengejar musuhmu. Kalau kamu merasakan sakit, sesungguhnya mereka juga merasakan sakit seperti yang kamu rasakan. Tetapi yang membedakan adalah kamu punya harapan di sisi Allah, sedangkan mereka tidak punya harapan itu. Nah, menarik, ada kalimat kamu memberikan rasa sakit, kamu merasakan sakit dan kamu juga memberikan rasa sakit. Inilah untuk pertama kali perimbangan rasa sakit itu sudah mulai imbang. Karena bagi yang sudah sepuh-sepuh masih ingat, Palestina itu awalnya benar-benar lemah tak berdaya. Baru pada tahun 1987 banyak yang milenial ini belum lahir ya. Pada tahun 87 itulah pertama kali ada namanya intifadah. Intifadah itu apa? Gerakan perlawanan tetapi pakainya batu. Batu dikasih tali, diputar-putar, dilemparkan lebih jauh kan lumayan daripada apa? Daripada pakai tangan kosong. Melempar batu. Jadi tank-tank Israel tuh datang menyerbu kampung-kampung mereka itu cuman dilawan pakai lemparan batu. Itu saja sudah menghasilkan heroisme yang luar biasa saat itu. Gambar-gambarnya itu sangat dramatis dan menimbulkan apa? Menimbulkan izzah, menimbulkan rasa rasa percaya diri untuk mampu melawan. Dari batu kemudian ke tapel, meningkat lagi, bikin roket. Awalnya roketnya namanya peluru tak terkendali. Kan rudal ya, peluru terkendali. Maksudnya apa? Disetting pakai layar. Nanti jatuhnya di mana itu udah sesuai settingan, itu peluru kendali. Nah kalau ini pelurunya tak terkendali. Kendalinya adalah bismillah, mudah-mudahan jatuh di tempat yang paling merusak. Ya udah. Jadi kendalinya apa? Tawakal aja kepada Allah. Itu aja sudah mulai apa? Menimbulkan rasa sakit kepada musuh. Dan inilah peristiwa terbaru ini adalah peristiwa yang paling memberi rasa sakit kepada musuh. Maka lihat, kalau sudah musuh itu merasakan sakit, itu merupakan tanda kemenangan. Karena mereka itu kalau sudah merasakan sakit, pasti berpikirnya apa? Cepat-cepat lari untuk mempertahankan kehidupan. Maka memang ini pahit, Pak. Pahit bagi penduduk Gaza. Sakit memang. Rumah sakit dibom segala macam. Tapi mereka juga merasakan sakit yang sama. Dan kalau sudah levelnya seperti itu, rasa sakitnya imbang, lihat. Maka Allah akan menurunkan rasa gentar di hati mereka. Jadi mereka itu nggak akan gentar kalau cuma diundang untuk untuk perundingan. Yang sepuh-sepuh pasti ingat kafiyahnya siapa? Yasir Arafat. Itu kan dari perundingan ke perundingan aja itu.
tanpa memberi rasa sakit sedikit pun kepada Israel. Ya udah, Israel asik aja. Dan selalu hasil perundingan itu kalah. Ya gimana nggak kalah, orang nggak punya daya tawar apa-apa. Lemah, benar-benar selemah-lemahnya. Berani melempar batu aja nggak waktu itu. Tahun-tahun 80-an dan lebih bawah dari itu. Maka ini perkembangan yang menurut saya luar biasa. Itulah makanya jamaah sekalian, sebelum peristiwa ini Allah sudah mengirimkan tanda-tanda. Apa beberapa tandanya? Ada burung yang matokin bendera Israel dilepas, ya kan? Ada kucing yang ngerobek itu bendera Israel. Beberapa tanda, saya kalau nggak salah ada 3 itu tanda bendera Israel itu diturunkan oleh hewan. Di mana hewan itu nggak punya akal tapi bisa melakukan itu, berarti apa? Berarti ini tentara Allah yang disuruh memberi tanda. Artinya apa jamaah sekalian? Nggak lama sesudah tanda-tanda alam itu muncul, maka terjadilah peristiwa ini. Peristiwa yang paling menyakitkan bagi Israel. Dan lihat, nanti akan segera datang masanya, orang-orang tidak ada yang mau ditawari untuk pindah ke Israel. Bahkan yang sudah jadi penduduk Israel pun akan cepat-cepat untuk menggunakan paspor gandanya. Rata-rata mereka kan punya paspor ganda. Ya udah, balik aja ke Inggris, balik kemana? Di mana sebelumnya mereka datang. Nah kalau sudah Israel ditinggalkan penduduknya, apa yang terjadi? Ya kan lebih mudah nanti kan dimasukin oleh. Makanya kalau mereka sudah merasakan sakit setara dengan sakit yang kita rasakan, itu sebetulnya adalah titik balik. Maka yang dibutuhkan oleh umat Islam sebetulnya adalah dalam merebut pertolongan Allah, merebut kemenangan, mengalahkan orang kafir, itu harus tercapai titik imbang itu dulu. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka jangan kamu merasa rendah. Jangan kamu minder, jangan kamu merasa tidak kuat, tapi kamu harus punya semangat untuk mencapai perimbangan itu. Ketika perimbangan ini tercapai, lihat orang kafir lebih sibuk menyelamatkan kehidupan. Mereka pasti segera minta ampun. Ampun ibaratnya ketemu preman itu ampun sudah. Ini perkembangan yang apa? Mudah-mudahan ini menjadi tanda yang positif, tanda yang baik. Walaupun di sisi lain ini merupakan sebuah tanda yang lain yang juga seperti sebuah kesedihan. Kenapa? Berarti hadis yang menggambarkan kalian akan memerangi Yahudi, lalu batu-batu akan bilang, wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Pohon-pohon akan bilang, wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi ngumpet di belakang saya. Kecuali pohon gorkot. Itu rasa-rasanya mungkin gak lama lagi. Setelah periode ini, itu mungkin akan datang periode itu. Satu babak lagi kemungkinan. Kalau babak ini selesai, itu akan disusul babak itu kemungkinan. Apalagi dalam situasi Amerika, sang pelindung, dalam keadaan sudah semakin lemah. Dulu Amerika kayak begitu tuh langsung digelontorkan duit tanpa nomor seri sudah. Tapi sekarang ditentang sama DPR-nya. Kenapa? Lah kita di dalam negeri aja repot. Berarti apa? Sang pelindung sudah mulai lemah. Ini tanda-tanda alamnya itu sudah bersamaan. Sang pelindung juga sudah mulai lemah. Di samping itu mujahidin juga semakin kuat. Perimbangan rasa sakitnya juga menjadi berimbang. Ini dalam pikiran saya ini kayaknya tinggal satu babak lagi itu hadis itu bisa terbukti. Yaitu ketika bukan lagi mereka dikejar oleh Israel, tapi mereka mengejar Israel. Itu persis seperti kalimat Nabi pasca peristiwa Ahzab. Apa kata Nabi? Setelah pasukan Ahzab itu dihancurkan oleh badai,
tenda-tenda mereka hancur semua. Mereka akhirnya gentar lalu pulang. Enggak jadi perang karena mau perang kehalang apa? Kehalang parit. Karena kehalang parit mereka hanya bisa bikin tenda di belakang parit. Ternyata apa? Malamnya dihantam badai. Itu apa? Berterbangan semua, hancur itu apa? Tenda-tenda mereka. Wah, mereka ketakutan akhirnya pulang. Kata Rasulullah apa? Ini titik balik. Dulu mereka mengejar kita. Inilah puncak kemampuan musuh dalam mengumpulkan pasukannya. Mereka enggak akan bisa mengumpulkan lebih besar dari ini. Artinya apa? Titik balik. Dulu mereka mengejar kita, sejak hari ini kita yang akan mengejar mereka. Dan menurut saya, peristiwa yang baru terjadi di Gaza itu mungkin mirip dengan apa? Dengan peristiwa Ahzab itu. Inilah titik balik. Titik baliknya di mana? Dulu mereka selalu bertahan di kampung mereka dalam melawan. Inilah untuk pertama kali mereka berani menyerang di tanah musuh. Ini kan titik balik sudah. Dulu mereka mengejar kita, hari ini berbalik, kita yang akan mengejar mereka. Dan itu artinya apa? Kiamat. Dan itu artinya kiamat sudah semakin dekat. Itu tadi yang saya bilang, ada sisi sedihnya juga. Loh, kok mau kiamat sedih? Emang kenapa? Kita kan juga sudah mungkin nggak menyaksikan itu ya. Jadi kita menyaksikan babak-babak pancaroba ya. Makanya memang ini sebuah kesedihan. Kalau kita melihat gambar-gambarnya itu kesedihan luar biasa. Tapi di balik kesedihan itu ada kebanggaan yang luar biasa. Di mana letak kebanggaannya? Kepala kita bisa menjadi tegak. Yang sebelumnya apa? Di hadapan Israel tuh kayak nunduk gitu. Hari ini umat Islam Gaza bisa jalan dengan kepala tegak di hadapan Israel. Meskipun Israel sudah mengancam akan masuk dengan kekuatan darat, tapi sampai hari ini mereka belum berani memasukinya. Karena apa? Takut dengan peristiwa Vietnam, di mana pasukan Amerika bingung menghadapi lubang-lubang persembunyian yang membingungkan. Tiba-tiba muncul, nembak, dicari, hilang. Ada masuk ke terowongan. Jaringan terowongannya kan yang paham mereka. Ini kata Jenderal Amerika juga memperingatkan Israel, hati-hati kamu masuk Gaza. Kalau salah perhitungan itu jadi kuburan itu. Karena mereka punya jaringan lorong-lorong bawah tanah yang rumit. Ya. Jadi nggak habis pikir, tanah sekecil itu dikeroyok oleh Amerika, oleh Israel dengan senjata yang begitu canggih. Tapi mereka kepalanya bisa tegak. Dan itu mewakili kita umat Islam. Makanya jangan lemah dalam menghadapi musuh-musuhmu. Ya. Sebab kalau mereka sakit, kalau kamu sakit, mereka pun akan merasakan sakit yang sama. Kita punya harapan di sisi Allah, mereka tidak punya harapan. Pelajaran yang keempat, ya. Pelajaran yang keempat, ketahuilah pertolongan Allah itu tidak bersifat individual. Pertolongan Allah itu bersifat jamaah. Maksudnya apa? Kalau misalnya anggaplah kita menjadi salah satu warga Gaza, sudah ikut berjuang membela umat Islam di sana. Ternyata kok ketangkep sama Israel, disiksa sama Israel. Lalu kemudian mengeluh di hadapan Allah, ya Allah, katanya kalau membelamu maka engkau akan membela. Kok aku ditangkap sama musuh? Kan gitu ya. Berarti apa? Pertolongan Allah itu bukan bersifat individu. Ya memang akan selalu ada. Dalam sebuah peperangan itu ada yang ketangkep, ada yang luka, ada yang wafat. Tetapi yang dimaksud pertolongan Allah itu adalah
sebagai sebuah jamaah umat Islam ini pada akhirnya menang atau kalah, kan itu. Bukan apa? Bukan untuk individu. Makanya ini sebagai satu pelajaran penting buat para individu ketika dengan takdir Allah kebagian peran ditangkap musuh, kebagian peran ditangkap musuh, kebagian peran disiksa dan seterusnya, yaitu sudah cara Allah membagi apa? Ya seperti membagi rizki. Ya memang bagianmu suruh memerankan itu. Ada nanti yang tetap hidup bisa menyaksikan kemenangan, tetapi yang dimaksud pertolongan Allah adalah pertolongan terhadap apa? Terhadap jamaah umat Islam, bukan terhadap individu umat Islam. Kalau nanti kepada individu, orang akhirnya pada baper sendiri-sendiri. Ya Allah, kok engkau tidak tolong aku, engkau biarkan aku disiksa musuhmu, di mana pertolonganmu? Lah kalau setiap orang baper seperti itu, ya nggak jadi berjuang. Karena yang dia tunggu adalah keajaiban-keajaiban pertolongan Allah selalu. Nggak selalu pertolongan Allah itu berupa keajaiban. Ya. Kemudian pelajaran yang kelima, bahwa iman kepada akhirat, itu merupakan resep yang paling mujarab untuk melahirkan keberanian dan tidak takut mati. Nggak ada tandingannya itu. Resep yang paling mujarab untuk berani itu adalah iman kepada akhirat. Ada contoh kasus, yaitu dalam kisahnya tukang sihir Fir'aun yang kemudian beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah dan mengimani kerasulan Nabi Isa. Artinya mereka sujud menjadi mukmin. Apa yang kemudian terjadi jamaah sekalian? Tentu saja Fir'aun murka sejadi-jadinya, betul nggak? Ini orang udah difasilitasi, dikasih panggung. Hati-hati kalau dikasih panggung sama orang lain, pasti apa? Ditagih nanti. Disodorkan jadi capresan, ditagih nanti pasti. Sama apa? Sama bohirnya. Sekarang kan istilahnya bohirnya. Ini udah dikasih panggung untuk bertarung, kalau nanti menang kan jadi orang terkenal kan gitu ya. Udah punya kedekatan khusus dengan Fir'aun. Pokoknya malah apa? Malah meninggalkan sang bohir, yaitu si Fir'aun. Marah dia. Ini malah bergabung sama musuhnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka diancam dengan hukuman apa? La usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan mensalib kamu di pohon-pohon kurma. Wah, coba. Diancam disalib ini kan nggak main-main. Udah nempel aja di pohon kurma sampai mati kan. Itu ngerinya itu udah luar biasa, itu horornya kan. Coba, apa jawaban mereka? Ini Al-Quran merekam jawaban mereka. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Mereka menjawab, para tukang sihir yang sudah beriman itu, aku tidak akan meninggalkan bukti-bukti kebenaran yang sudah aku lihat dan aku ikuti hanya demi mengikutimu lagi. Laksanakan ancamanmu, karena sesungguhnya ancamanmu itu hanya berlaku dalam kehidupanku di dunia. Kamu tidak bisa menghukumku ketika aku sudah di akhirat.
Ngeri nggak tuh jawabannya? Kamu menyiksaku, menyakitiku, itu cuma di alam dunia. Kamu tidak akan bisa menyiksaku di akhirat nanti. Maka kesimpulannya apa jamaah sekalian? Iman kepada akhirat itu adalah resep paling mujarab untuk melahirkan keberanian. Yang punya resep itu siapa? Ya umat Islam di Gaza, para mujahidin yang punya resep itu. Makanya mereka coba naik para layang itu yang waktu pertama serangan. Itu kalau ditembak dari bawah kan nggak mikir gitu ya. Gampang banget kayak nembak burung gitu kan. Mereka dengan segenap keberaniannya tidak takut mati. Kenapa? Karena keimanannya kepada akhirat itu sudah terlalu kuat sehingga membuat ancaman-ancaman dunia itu menjadi kecil. Nah, kalau Islam sudah melahirkan generasi seperti ini, kafir itu lewat semua. Islam kalau sudah melahirkan generasi yang seperti ini, orang kafir pasti lewat semua. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perlawanan di Gaza. Kenapa orang kemudian takut dalam perjuangannya? Karena apa? Karena dia mikirnya cuma kehidupan dunia. Nanti kerjaanku akan dirampas, duitku akan dirampas. Ini merasakan sakit, merasakan apa ini itu segala macam. Mikirnya kepanjangan, akhirnya stres, akhirnya nggak jadi jalan. Tapi kalau orang punya iman pada akhirat, lihat nih tukang sihirnya Fir'aun, ya Allah, laksanakan aja. Saya nggak akan meninggalkan keimanan disebabkan oleh bukti-bukti yang kuat bahwa yang benar adalah Nabi Musa. Saya nggak akan meninggalkan itu. Terlalu sayang kalau hidayah ini aku tinggalkan kembali demi hanya karena takut terhadap ancamanmu. Enggak. Itu kan mirip dengan apa? Dalam peristiwa Ashabul Ukhdud yang diancam mau dilemparkan ke parit api itu kan anaknya yang justru apa? Yang memberi support ke ibunya. Bahwa itu vonis mereka, hukuman mereka itu hanya berlaku di dunia. Kalau sudah pindah ke akhirat juga mereka juga lemah seperti kita, nggak bisa menghukum kita. Yang takut itu kalau seandainya mereka bisa hidup lagi di akhirat, lalu berkuasa dan menghukum kita lagi, lah itu baru apa? Kita takut. Mereka juga mati seperti kita. Itu menjadi apa? Ini resep paling mujarab, tak ada duanya. Itulah makanya kalau nyari orang yang berani mati, itu enggak ada yang bisa menandingi jumlah orang yang berani mati di tengah umat Islam dibanding bangsa manapun di bumi ini. Memang Jepang pernah melahirkan orang namanya kamikaze, tapi itu karena hasil doktrin dan itu hanya satu babak saja. Hari ini pun orang Jepang tidak berani melakukan itu. Karena mereka tidak punya resep namanya iman kepada akhirat. Itulah makanya jamaah sekalian, lihat bagaimana Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam menyeleksi calon-calon tentaranya. Apa salah satunya? Membawa surat rekomendasi dari imam masjid terdekat dari rumahnya, bahwa 3 bulan berturut-turut dia sholat jamaahnya dipantau oleh sang imam itu. Jadi bawa apa? Surat rekomendasi dari imam. Sholat di masjid 3 bulan beres, tanda tangan. Di sini siapa? Ustadz Matahari itu. Tanda tangan. Fulan ini. Karena apa? Itu menentukan imannya kepada akhirat. Maka tidak heran pasukannya Izzuddin Al-Qassam itu enggak ada ceritanya gentar dengan musuh, itu enggak ada. Karena mulai dari seleksinya digembleng dengan iman seperti itu, apalagi ditambah dengan keterampilan-keterampilan kauni, keterampilan mengoperasikan ini itu, keterampilan udah lengkap.
mentalnya disiapkan, keterampilannya disiapkan. Nggak ada orang kafir yang bisa menghalangi kalau sudah umat Islam kualitasnya seperti itu. Jadi jamaah sekalian, Allah itu sudah ngasih resep supaya kita itu kuat. Betul nggak? Allah itu sudah ngasih jalan supaya kita itu menang. Dan yang ditunjukkan oleh umat Islam di Gaza itu cermin terbaik untuk mengajari kita-kita, ini loh cara untuk menang, ini loh cara untuk kuat. Jangan lembek dalam membawa kebenaran, jangan loyo dalam membawa kebenaran. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik jemaah sekalian. Gimana kita bisa melahirkan generasi muda yang seperti itu? Yang lebih mengerikan kan Ghulam itu. Dalam peristiwa apa? Tahu ya peristiwa Ghulam? Ghulam itu kan anak muda yang dikader menjadi penerus ahli sihir. Ketika ahli sihir negara, ahli sihir apa? ASN lah, ahli sihir tapi PNS dia. Karena digaji oleh negara, memang dia ahli sihir resmi milik negara. Ini udah sepuh, terus laporan ke raja, Tuan Raja, ini kayaknya harus ada anak muda yang dikader itu untuk mewarisi ilmu saya. Saya merasa sudah sepuh ini, ntar lagi meninggal. Dicari-cari ketemu namanya Ghulam, anak muda yang dianggap potensial, cerdas, berani, pinter, cekatan, kan gitu. Akhirnya apa? Disetujui Ghulam belajar ke dia. Ternyata dalam perjalanan belajar itu ketemu sama pendeta Nasrani yang membawa tauhid waktu itu belum rusak ya. Tertarik dengan belok, mampir, diajari tauhid, baru kemudian ke sana. Ini punya dua ilmu yang sama-sama apa? Yang sama menghasilkan khasiat keajaiban. Sihir juga melahirkan khasiat keajaiban. Konsep iman ini juga bisa melahirkan khasiat keajaiban. Kemudian ada apa? Ada hewan besar yang menghalangi masyarakat. Mungkin ular ya, mungkin masyarakat nggak berani lewat situ. Atau mungkin singa atau apalah, nggak dijelaskan di situ. Orang-orang nggak ada yang berani menghadapi. Saat itulah si Ghulam ini kemudian apa? Ya Allah, ini adalah hari pembuktian. Hari pembuktian apa? Saya mau ngetes ilmunya pendeta. Mana yang benar, ilmunya pendeta ataukah ilmunya tukang sihir? Maka dilemparlah itu menggunakan apa? Menggunakan wiridnya pendeta. Menggunakan apa? Ya wirid lah, menggunakan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh pendeta. Bismillah, kira-kira kalau sekarang itu pakai bismillah. Bismillah, tawakal pada Allah, saya lempar untuk membuktikan ini yang lebih berkhasiat yang mana. Ternyata mati itu kemudian. Dia menyimpulkan kemudian apa? Oh, berarti ajarannya pendeta lebih benar. Akhirnya dia juga punya kemampuan lebih, mengobati orang yang buta, dengan izin Allah bisa disembuhkan. Sejak saat itu pendetanya udah bilang gini, anak muda, kamu sekarang ilmumu sudah melebihi aku. Tetapi jangan lupa, setelah ini kamu akan mendapatkan cobaan-cobaan, dan ketika kamu dapat cobaan jangan cerita ilmumu dari saya. Dipesan begitu sama pendetanya. Ternyata kemudian ada aparatnya si raja ini yang buta. Dengarlah dia bisa ngobati orang buta, bisa sembuh. Makanya berobat di situ. Saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dengan karunia-Nya, dengan wasilah saya, insya Allah bisa sembuh. Benar. Kalau kamu beriman, nanti saya bantu, saya doakan dan sembuh. Dia beriman dulu, baru kemudian diobati dan sembuh. Datanglah ke kantor raja itu. Loh, kamu kok
tiba-tiba bisa melihat nih dari mana? Kan gitu. Ceritalah, oh ini diobati gulam bla bla dan seterusnya. Akhirnya sang menteri itu kemudian apa? Diancam. Ya kan ditanya gini, yang mengobati kamu siapa? Yang menyembuhkan saya adalah Allah. Mulai di situ kan tersinggung dia. Wah, nyebut bukan saya sebagai Tuhannya, kan kira-kira begitu, tersinggung. Maka dia paksa, akhirnya dihukum mati itu si menteri ini yang disembuhkan ini. Tapi kan dia kemudian bercerita dari mana itu. Pada akhirnya sampailah kepada si pendeta ini. Pendeta ini juga kemudian dihukum mati. Allah punya takdir, berkali-kali percobaan hukuman mati kepada gulam selalu gagal. Dibawa ke bukit sama pasukan, suruh dijatuhkan dari bukit, malah bukitnya bergetar, pasukannya jatuh semua mati. Gulamnya balik ke ibu kota, ke kantor raja. Tuan Raja lapor, saya masih selamat. Kira-kira kan begitu ya, mungkin nggak begitu. Tuan Raja, alhamdulillah saya masih hidup. Lah kemana pasukan yang bawamu? Itu pada jatuh semua. Bentuk pasukan baru, bawa ke laut, cemplungin ke laut. Benar, bawa tim yang baru. Begitu di sana goncang itu apa? Kena badai itu perahunya. Akhirnya yang bawa tenggelam semua. Balik lagi, Tuan Raja, alhamdulillah saya selamat lagi. Pasukan yang bawamu kemana? Itu tenggelam di laut semua. Wah, pusing ini raja ini. Biang kerok ini nggak bisa. Ini sakti ini udah ilmunya udah melebihi tukang sihir kan? Karena dia nggak bisa dibunuh ini. Akhirnya keluarlah jurusnya, Tuan Raja, kalau Anda ingin membunuh saya bisa. Tapi ada syaratnya. Anda harus menyebut nama Allah sebelum melepaskan anak panah ke tubuhku. Maka saya kasih solusi. Kumpulkan orang-orang ini, ya kan? Kumpulkan orang-orang di lapangan luas, taruh aku di tengah, saya akan bawa anak panah. Maka ambillah anak panah yang aku bawa itu, lalu tembakkan ke saya, tapi jangan lupa baca bismillah. Coba, orang menyarankan kematian dirinya sendiri, coba. Aneh nggak, Pak? Demi apa? Ini kan ada dilema, Pak. Dilemanya apa? Kalau gulam terkenal sakti tidak bisa dibunuh, apa yang terjadi kemudian? Orang bisa jadi menuhankan gulam. Ini kan repot. Orang tadinya menuhankan raja, ternyata ada orang baru yang lebih sakti dari raja. Orang yang kemudian memindahkan status Tuhan itu dari raja kepada gulam. Maka gulam harus mati. Supaya apa? Memindahkan sosok Tuhan dari raja kepada gulam itu tidak terjadi. Tetap Tuhannya adalah Allah. Maka skenarionya dia harus mati. Coba. Berat nggak itu? Menghidupkan tauhid lalu mengorbankan dirinya sendiri demi menghidupkan tauhid. Wah, itu dramatis sekali. Hanya dikumpulkanlah orang-orang dipanah dengan membaca bismillah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang dikhawatirkan oleh raja terjadi. Semua penonton kemudian beriman. Itulah yang melahirkan peristiwa Ashabul Ukhdud itu. Kata para pejabatnya, tuh kan apa yang kita khawatirkan terjadi, Tuan Raja. Memang biang keroknya mati, tapi keimanannya nyebar. Akhirnya dia pakai kekuasaan, udah kalau gitu gali parit, diisi api, semua yang beriman lempar ke situ, enggak tersisa, semuanya dieksekusi dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Pada akhirnya tauhid juga mati di situ. Tetapi kenapa Allah ceritakan ini meskipun ujungnya adalah kekalahan? Kenapa Allah ceritakan ini meskipun ujungnya kekalahan? Yang ingin Allah sampaikan dari peristiwa ini adalah pelajaran di baliknya, yaitu dalam membawa kebenaran
Jangan lagi memperhitungkan kematian, jangan lagi memperhitungkan itu. Fokuslah, junjung itu kebenarannya. Kebenarannya harus menang, meskipun yang mengusung boleh mati. Jangan dibalik, kebenarannya boleh mati, yang penting yang ngusung tetap hidup. Nah, itu juga akan dilihat oleh Allah. Kamu dalam mengusung kebenaran bagaimana? Lebih mengistimewakan nyawamu ataukah mengistimewakan kebenarannya? Jadi jamaah sekalian, yang dimaksud kemenangan, nah ini pelajaran yang ke-6 ya, ke-5 atau ke-6. Yang dimaksud kemenangan adalah kemenangan kebenarannya, bukan kemenangan pengusungnya. Sebab kalau kemenangan pengusung lalu kebenarannya kalah, itu kekalahan. Tetapi kalau kebenarannya menang, meskipun yang ngusung mati semua, itu tetap disebut sebagai kemenangan. Tentu yang paling ideal apa? Seperti zaman Nabi Muhammad. Pengusungnya juga menang, yang diusung juga menang. Artinya ada 3 pilihan ini. Pilihan pertama adalah pengusungnya menang, kebenarannya ditinggalkan. Yang kedua, pengusungnya mati karenanya, kebenarannya ikut mati. Atau yang ketiga, pengusungnya menang dan kebenarannya menjadi tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam menjadi tinggi, yang tertinggi. Makanya di dalam hadis Nabi itu apa? Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, orang berjihad, ada yang demi supaya dikenal sebagai pemberani, ada yang berjihad supaya begini, supaya begitu. Mana di antara mereka yang disebut fisabilillah?" Apa kata Rasulullah? "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah." Siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah menjadi tertinggi, maka dia di jalan Allah. Jadi perjuangan kita itu diukur dari apa? Diukur dari kebenarannya. Bisa ditinggikan apa enggak? Menang dari kebatilan. Sama dengan Nabi Ibrahim, itu kan mengusung apa? Tauhid. Tauhidnya menang, kebatilannya kalah. Kenapa? Kebatilannya tidak bisa menjawab ketika dikatakan yang menghancurkan patung adalah patung yang lebih besar. Mereka terdiam, tidak bisa membantah. Artinya apa? Kebatilannya nyungsep, kebenarannya menang. Tetapi kan Nabi Ibrahimnya juga tersingkir, karena nggak bisa lagi hidup di situ. Dilemparkan ke api, begitu selamat lalu hijrah ke Syam, ke Palestina. Jadi memang kebenarannya nggak tersisa di negara itu, karena yang membawa ikut hijrah. Tapi itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Maka jemaah sekalian, kita tinggal punya 2 pilihan. Kebenarannya menang meskipun kita habis, ataukah kebenarannya menang kita juga ikut menang. Dan jangan sampai yang ketiga, pengusungnya menang tetapi kebenarannya ditinggalkan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Baik, sudah suruk ya. Baik, masih banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari peristiwa Gaza ini, yang itu sebuah cermin. Kita tidak boleh hanya melihat peristiwa ini sebagai apa? Berita biasa. Tapi harus apa? Menjadikan ini sebagai pelajaran untuk menguatkan iman kita, menambah persaudaraan kita, dan optimisme kita bahwa Islam pada akhirnya akan menang sebelum nanti ditutup panggung dunia dengan kiamat. Akan menang sekali lagi sebelum ditutup menjadi kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Ya, itu sudah dibantah oleh orang-orang Hamas sendiri bahwa mereka bukanlah orang Syiah. Meskipun
Syiah dengan nama Hizbullah di Lebanon ikut berpartisipasi, tetapi bukan berarti Hamas satu akidah dengan Hizbullah. Itu lebih karena mereka memanfaatkan situasi. Ketika Israel sedang sibuk, mereka ikut menambah kesibukan supaya apa? Israelnya makin lemah. Jadi itu bukan dalil, bukan bukti bahwa Hamas adalah Syiah, tetapi mereka adalah Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Baik. Jadi Israel itu adalah gelar untuk Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf. Tetapi yang kemudian terjadi adalah ketika sudah menjadi Bani itu berarti apa? Anak keturunan Bani Israel. Dan itu juga dijadikan nama oleh mereka sebagai nama negara. Sehingga kalau kita kemudian disuruh untuk tidak memakai istilah itu, terus kalau kita menyebut negaranya negara apa? Mereka sendiri menamai negaranya dengan Israel. Dan kejahatannya juga atas nama negara. Itu diputuskan oleh Menteri Pertahanannya, oleh negara bernama Israel. Kok kita nggak boleh menyebut negatif tentang Israel? Ya. Jadi Israel sebagai gelar Nabi Yakub itu memang baik, tetapi untuk zaman sekarang karena dia dijadikan nama oleh keturunannya sebagai nama negara yang zalim, ya kenapa kita tidak boleh mengaitkan kezaliman dengan Israel? Itu identitas yang mereka sebut dirinya dengan sebutan itu. Jadi kenapa saya tidak setuju dengan kalimat itu? Maksudnya larangan untuk menyebut Israel dengan negatif. Karena kalau Israel kemudian dilepaskan dari sisi negatif hari ini ya, Israel yang hari ini lalu dilepaskan dari konotasi negatif, akhirnya apa? Rasa permusuhan umat Islam kepada pihak penjajah yang menzalimi menjadi hilang. Akhirnya mereka menjadi positif. Kenapa kamu nggak memerangi Israel? Loh, mereka kan keturunan Nabi. Masa kita memerangi keturunan Nabi? Jawab aja, lah kita semua kan keturunan Nabi. Kalau alasannya keturunan Nabi, kita semua keturunan Nabi. Nabi Adam paling tidak. Toh Islam sudah mengajarkan bahwa kesucian seseorang bukan karena keturunannya. Kesucian seseorang karena ketakwaannya. Kalau dia terbukti zalim sebagai sebuah negara Israel, dia zalim, menjajah, mengusir, membunuh, menyiksa dan seterusnya. Ya sudah, jadikan sebagai musuh. Memang salahnya di mana? Jadi saya khawatir bahwa narasi-narasi seperti itu akan melemahkan semangat umat Islam untuk melawan Israel. Kalau sudah lemah kemudian lebih menyuruh supaya hijrah. Belum lama kan ada seruan itu, ya. Orang Palestina itu kan lemah, nggak mampu mempertahankan agamanya, kan ada syariatnya yaitu hijrah. Ya mendingan hijrah saja daripada diintimidasi Israel. Anggaplah akidah itu kita pakai. Dari Gaza hijrah, lalu Gazanya diambil Israel. Mesir kemudian pada hijrah juga karena suruh pergi sama Israel. Akhirnya apa? Mekah Madinah itu ujungnya itu hijrah semua. Jadi ajaran itu ajaran yang paling tidak masuk akal, tetapi masih diulang-ulang karena yang mengulang-ulang adalah sosok yang dianggap ustadz. Nah, ini hati-hati dengan sosok yang mendapat gelar ustadz, apalagi ustadz sunnah.
Sebab lawannya menjadi ustadz. Daftar ustadz sunnah. Oh, itu. Kalau tidak masuk di situ berarti ustadz bid'ah. Ini konyol. Membuat gelar-gelar yang membelah, ya. Ada ustadz sunnah. Dari kapan ada istilah ustadz sunnah? Yang ada kita suruh mengikuti Al-Quran dan sunnah, tapi nggak ada istilah ustadz sunnah. Sebab kalau ada istilah ustadz sunnah, ada istilah ustadz Al-Quran. Mana ada ustadz Al-Quran? Kenapa ada ustadz sunnah? Itu kan artinya nyindir. Yang tidak ada namanya di daftar itu artinya tidak mendapat predikat sebagai orang yang baik dan benar. Nah, itu namanya apa? Memuji diri sendiri, mensucikan diri sendiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu adalah ujub, itu adalah kesombongan, dan itu dilarang. Baik, jamaah sekalian, ini beberapa pelajaran. Harusnya pagi ini kita membahas hadis, tapi nggak apa-apa ya, karena ini kalau kita lewatkan momentum ini sudah nggak aktual, sudah nggak hangat lagi untuk dicari pelajarannya, karena udah lupa dulu peristiwanya kayak apa ya, udah lupa. Nah, itu yang bahwa ketika Palestina merdeka, terus Israel orang yang dibunuh habis, itu ada tanda-tanda kiamat, itu hadis itu salah satu yang nanti rangkaiannya adalah munculnya Nabi Isa, Imam Mahdi. Ya. Itu kan nanti mereka kembali Palestina itu ke pangkuan umat Islam. Itu. Karena itu adalah tempat turunnya Nabi Isa dulu. Ya, tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Isa dulu. Tetapi di akhir zaman turunnya bukan di situ. Turunnya di Damaskus. Dari Damaskus kemudian memerangi Dajjal, dan Dajjalnya lari ke arah Israel sampai ke daerah namanya Babulud. Babulud itu ada di Israel, dan Dajjal dibunuh di sana. Maka seluruh wilayah Israel kemudian kembali ke pangkuan Islam. Dan gak lama sesudah itu ya panggung tontonan dunia sudah ditutup karena selesai sudah. Karena Islam sudah membuktikan tadinya bisa menang karena dibimbing seorang nabi, lalu bisa menang tanpa bimbingan nabi. Apalagi yang mau dibuktikan? Ya udah, panggungnya selesai. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Kita doakan saudara-saudara kita para mujahidin di Gaza mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah, dan disabarkan mereka, diberikan sabat. Ya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma alif qulubahum wa wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala a'daika ya khairan nasirin. Allahumma ahlikil kafratal musyrikin. Allahumma syattid syamlahum wa qallil addatahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma hzimhum, Allahumma hzimhum, Allahumma ja'al makrahum alaihim, Allahumma ja'al makrahum alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.